Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas mengungkap misteri kisah kelahiran Nabi Khidir alaihissalam. Benarkah beliau adalah putra daripada Fir'aun? Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sampai sekarang ini, kisah masa kecil Nabi Khidir alaihissalam memang penuh dengan misteri. Sebab ada cukup banyak riwayat yang menjelaskan garis keturunannya Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa di antaranya ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah putra dari seorang raja yang bijaksana. Namun ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah lahir di dalam gua, lalu ia disusui dengan susu kambing. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam adalah putra atau cucu daripada Fir'aun. Lantas, apakah benar Nabi Khidir alaihissalam merupakan keturunan Fir'aun? Bagaimanakah kisah kelahiran Nabi Khidir alaihissalam? Apa sebabnya Nabi Khidir alaihissalam dipercaya masih hidup sampai sekarang? Sebuah riwayat mengatakan bahwa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit dengan menunggang punggung burak bersama malaikat Jibril, tiba-tiba ia mencium bau yang harum semerbak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini ya Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang mempunyai riwayat menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir." Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Kas'ami di dalam kitab At-Ta'arif menyatakan bahwa Khidir adalah putra seorang raja bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Ish ibnu Ishaq. Ibunya adalah Alha, seorang putri raja bernama Faris. Lalu menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya yang berjudul, ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Bahwa ayah Nabi Khidir bernama Balkan, seorang raja Persia. Sementara itu ibu yang melahirkannya mempunyai nama Alha binti Faris. Menurut Mahmud, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania. Rumania adalah seorang wanita bangsawan asli dari keturunan Persia. Dia masih terhubung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal tentang ibunya Nabi Khidir alaihissalam, menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesukaan yang tidak lazim bagi kaum Hawa pada zaman itu. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun, ia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya Nabi Khidir alaihissalam akan dilahirkan,
beliau pun masih juga berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Sampai-sampai Nabi Khidir alaihissalam pun juga harus dilahirkan di dalam gua. Gua tersebut terdapat di sebuah bukit yang jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya. Namun, hal kurang baik menimpa ibu Nabi Khidir. Sebab belum lama melahirkan, para penyamun datang memasuki gua tersebut. Nabi Khidir alaihissalam pun harus terpisah dengan ibunya. Dan seketika itu juga, jejak Nabi Khidir alaihissalam menghilang dan lenyap. Sebahagian keterangan ada yang menjelaskan bahwa kemungkinan ibunya Nabi Khidir alaihissalam terbunuh oleh kelompok penyamun tersebut. Nabi Khidir yang masih bayi saat itu pun diselamatkan dan diasuh oleh seorang pengembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, karena terpisah dari ibu kandungnya, Nabi Khidir alaihissalam disusui dengan susu kambing. Muhammad bin Ilyas al-Hanafi di dalam kitabnya Bada'i as-Suhur fil Waqa'i ad-Duhar meriwayatkan tentang Nabi Khidir dilahirkan di sebuah gua. Saat itu ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Nabi Khidir masih bayi. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam diasuh oleh seorang pengembala dan dididik sampai dewasa. Dia pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal menulis dan membaca suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah Nabi Khidir alaihissalam putra daripada Fir'aun? Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi di dalam kitabnya ia menyebutkan bahwa nama asli Nabi Khidir alaihissalam adalah Balia bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh alaihissalam. Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Ishaq, dia adalah putra Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Berbeda dengan keduanya, An-Naghasi memiliki pendapat lain. Menurutnya, Nabi Khidir alaihissalam adalah putra daripada Fir'aun. Akan tetapi, menurut At-Tabari, pendapat itu tidaklah nyata, tidaklah benar. Lalu sebahagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah Al-Yasa, teman Nabi Ilyas. Namun pendapat ini juga tidaklah valid. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah Armiyah. Namun sayangnya pendapat ini pun juga tidak valid. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah anak dari seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikan putranya, raja menyerahkan Nabi Khidir alaihissalam kepada seorang guru. Akan tetapi, Nabi Khidir ternyata tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya itu. Di antara istana dan rumah guru itu, hidup seorang ahli ibadah. Setiap kali Nabi Khidir berangkat ke rumah gurunya, ia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah tersebut memikat hati Nabi Khidir alaihissalam.
Nabi Khidir pun memilih si ahli ibadah itu untuk menjadi gurunya. Nabi Khidir pun sangat rajin menghadiri majelis ahli ibadah itu. Ketika Nabi Khidir tidak datang menghadiri rumah guru yang ditunjuk ayahnya tersebut, gurunya mengira Nabi Khidir sedang berada di istana, sedangkan raja mengira putranya sedang berada pada guru yang ditunjukinya. Hal itu berlangsung sampai Nabi Khidir alaihissalam dewasa dan ia menguasai seluruh pengetahuannya serta cara ibadah dari si ahli ibadah tersebut. Sementara itu, menurut pendapat Ibnu Ishaq, ayah Nabi Khidir bernama Amyal. Suatu hari, Amyal mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Syis. Maka berdatanglah sekelompok penulis menghadapnya. Di antara para penulis tersebut terdapat Nabi Khidir yang merupakan putranya sendiri. Saat itu raja tidak menduga bahwa di situ ada putranya. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diperlihatkan kepadanya, maka raja terkesan dengan salah satu tulisan, dan raja tidak pernah menyangka bahwa ternyata penulis itu adalah putranya sendiri. Ia pun bangkit dan merangkulnya dengan bangga. Selanjutnya, benarkah Nabi Khidir alaihissalam cucu daripada Fir'aun? Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir merupakan cucu daripada Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayyub. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya, dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Namun Muhammad bin Ayyub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu La'iyah, dan orang tersebut adalah perawi yang dapat dipercaya, tapi mengalami kekacauan pikiran sejak kitab-kitabnya terbakar. Oleh sebab itu, pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam adalah cucu Fir'aun masih dianggap belum kuat. Selain cucu Fir'aun, ditemui juga pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak daripada Qabil. Jika mengikuti pendapat tersebut, berarti Nabi Khidir alaihissalam adalah cucu daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan pendapat yang cukup kuat di antara pendapat-pendapat sebelumnya adalah pernyataan dari Wahab bin Munabbih, seorang perawi yang siqah dan hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa nama asli dari garis keturunan Nabi Khidir alaihissalam adalah Balia bin Mulkan bin Khalid bin Shalih bin Abir bin Arshad bin Sam bin Nuh. Pernyataan Wahab juga diterima oleh Ibnu Qutaibah dan Imam An-Nawawi. Namun Imam An-Nawawi menambahkan sedikit tentang Mulkan bin Khalid. Menurut Imam An-Nawawi, ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang benar itu adalah Kilman bin Khalid, bukan Mulkan bin Khalid. Selanjutnya, keabadian Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri.
banyak umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Hal ini didasarkan dari sebuah pendapat bahwa memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Garis keturunan dan keberadaan Nabi Khidir alaihissalam memang masih menjadi misteri, karena menurut para ulama terdapat banyak perbedaan pendapat, baik tentang garis keturunannya ataupun tentang keberadaannya. Namun yang patut kita yakini adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Dia pula lah yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.